Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan spirit guide soal jodohmu. Jadi ini adalah collective reading. Energi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dimana kalau yang namanya collective reading itu diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi kamu harus mampu untuk memproses pesan-pesan yang aku sampaikan. Kadang-kadang yang aku sampaikan itu ada metafora. Lalu, untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya? Fokus sama pertanyaannya, sebutkan dalam hati, lalu fokus dengan energi kamu sendiri. Aku percaya tidak ada yang hanya kebetulan di dunia ini. Jadi, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Jadi, ini adalah timeless reading. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton dan after kamu nonton. So, kita langsung aja mulai ke tarotnya. Message from Spirit Guide about your future spouse. Pesan dari Spirit Guide tentang jodohmu. Ada King of Coins, ada Earth Sign, Taurus, Leo, Capricorn. Ingat, ini bisa vice versa, ini bisa energi kamu atau energi dia. Ada Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang baru yang datang ke dalam hidup kamu. Saat ini kamu belum mengenal orang ini. Jadi kalau aku lihat Ace of Wands sama Ace of Coin itu menunjukkan ini adalah gift loh dari semesta in the future. Jadi ini adalah sebuah hadiah untuk dirimu di masa depan. Nah, karena ini hadiah bentuk dari masa depan, jadi untuk saat kita nonton, keadaannya kamu belum terlalu mengenal orang ini atau belum ketemu. Karena di sini kayak diberikan gift gitu loh. Nah, dia adalah sosok orang yang pemberi. Jadi ini orang suka banget ngasih hadiah gitu, ngasih kamu barang-barang atau benda-benda yang kamu sukain atau yang bagi dia anggap sesuatu hal bentuknya kayak menunjukkan rasa cintanya. Orangnya romantis. Jadi tipenya dia tuh romantisnya memang kayak romantis di film-film, kayak giving you flowers atau masakin kamu gitu. Jadi dia punya effort, dan effortnya dia tuh membentuk atau membuahkan hasil. Dia orang yang unik, tapi keunikannya unik yang indah. Jadi ada sebuah keunikan dirinya dia yang beda banget dari orang-orang yang kamu kenal sebelumnya. Cuman bukan unik yang aneh gitu. Uniknya tuh indah dan bikin orang lain tuh tertarik. Dari segi fisik, dia bukan tipe orang yang familiar ya kalau aku lihat. Jadi bisa dari keunikan fisik juga. Yang aku lihat jelas itu adalah tata keramanya bagus banget. Cara dia ngomong, sopan, santun. Cuman pilihan kata-katanya itu ada beberapa yang baku, tapi lebih seperti pilihan kata-kata yang menunjukkan kelas gitu. Jadi really graceful. Orangnya anggun banget. Jadi dari segi sopan santunnya, dari segi perilakunya, dari tutur kata yang dia ucapkan atau dia sampaikan, itu bentukannya bukan dibentuk karena dia belajar ya, tapi karena memang didikan dari masa kecilnya kalau aku lihat, karena sudah terbiasa berbicara dengan sopan, lembut gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia itu sosok orang yang bukan pemalu ya, karena kalau aku lihat di sini dia tipe orang yang private. Dia tuh nggak suka kayak ngumbar kepunyaan dia di sosial media. Jadi bakalan kelihatan diem gitu, bakalan kelihatan kayak kalem. Selain romantis, dia tuh bukan tipe orang yang kayak cuma mengutarakan dengan kata-kata aku cinta kamu gitu. Enggak, dia tuh tipenya ngelakuin sesuatu, terus ada halnya, ada sebuah hal atau sebuah sesuatu yang diberikan, baru dia ngomong gitu, ini artinya ini loh gitu. Jadi bukan tipe orang yang ngomong doang, dia effort dulu baru dia ngomong. Pesan dari Spirit Guide tentang jodohmu. Kalau aku lihat di sini pesan dari Spirit Guide kamu adalah sebenarnya fokus sama karir,
bukan hanya karir ya. Jadi kita tuh punya kemampuan. Jadi do something atau ngelakuin sesuatu yang kamu cinta banget lakuin itu. Nggak harus buru-buru, kayak kita nggak harus kayak oke, aku bakalan kerja sesuai sama passion, nggak harus seperti itu, but do something, ngelakuin sesuatu dasar dari cinta. Dan ini untuk terutama kalian yang punya insecurity atau ngerasa kurang di finansial atau di karir, ini diminta untuk fokus dulu ke hal tersebut. Jadi bukan untuk menambah uang aja ya ke hidupmu, tapi menghilangkan insecurity itu. Jadi ngerasa aman dulu di finansial. Terus kalau aku lihat di sini, dia bukan tipe orang yang juga menilai orang lain hanya dari luar. Cuman dia bakalan nilai orang lain dari usahanya orang itu gitu. Jadi kalau misalnya percintaan, dia bakalan nilai juga usaha kamu ke dia gimana gitu. Bukan hanya buat memberikan dia hadiah atau segala macam, enggak, tapi kerjasama gitu, gimana kerjasama kamu sama dia. Terus kalau aku lihat di sini dia orangnya pemimpi, jadi kebanyakan yang akan dia lakukan adalah mewujudkan mimpi kamu. Kamu ngobrol nih sama dia, harapan kamu apa nih di percintaan, dia bakalan mencoba untuk mewujudkan itu. Nah, saran dari Spirit Guide adalah untuk mampu memilih dalam kehidupan. Kamu nggak ngapa-ngapain juga itu pilihan konsepnya. Jadi harus dari sekarang latih diri kamu untuk memilih segala sesuatu. Jadi kalau misalnya let's say kayak di pekerjaan, pilihlah pekerjaan yang memang baik untuk diri kamu. Lifestyle, pilihlah lifestyle yang baik untuk diri kamu. Jadi pilihannya itu, pilihan hidup kamu akan menuju ke dia. Asal kamu mampu memilih segala sesuatu, pilihan hidup yang memang disesuaikan sama kebutuhan dan kebahagiaan diri kamu. Happiness itu bukan sesuatu hal yang didatengin dari orang lain, dikasih dari orang lain, atau ditemukan di suatu tempat. Tapi kebahagiaan itu dibentuk dari diri sendiri. Ini juga menemukan kelayakan. Jadi istilahnya kelayakan itu apa? Ngerasa layak untuk dapetin cinta, ngerasa layak untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu datangnya dari diri sendiri. Jadi yang ngebuat apapun yang ngalir dalam hidup kita, mau positif dan negatif, karena dari mindset kita, kelayakan apa yang kita dapat, yang dapat kita terima gitu. Jadi dibentuknya itu untuk meraih kebahagiaan adalah dibentuk dari situ dulu. Untuk benar-benar menggapai konsep oke, aku deserve nih, aku layak untuk dapetin itu, atau menghilangkan insecurity, ngerasa kayak nyaman sama kehidupan sendiri adalah menjalani kehidupan kita sendiri, tidak mengcopy orang lain, tidak mengimitasi orang lain. Jadi kayak jalan yang kita buat adalah jalan kita sendiri. Temuin jati diri kamu sendiri, temuin suara kamu sendiri. Jadi kita punya suara, kita punya jati diri, kita punya keinginan, kita punya apa itu self, apa itu di dalam diri kita, si jati diri kita tuh apa, itu harus kenal. Kalau tidak kenal dan hanya menjalani kehidupan berdasarkan karena sosialnya, di sosial kita ya umur segini harus gini gitu, habis kuliah harus kerja, habis kerja harus nemuin pasangan, tunangan, nikah, punya anak. Itu kan sebuah sistem yang dibuat ya sama sosial kita. Nah, itu belum tentu semua orang bisa sama akan si sistem tersebut. Jadi kalau misalnya istilahnya kamu ngerasa nggak fit nih di dalam satu sistem, kamu nggak ngerasa cocok di sebuah cetakan lah istilahnya, ya jangan dimasukkan gitu, jangan dipaksakan. Ibaratkan kalau gambaran ya, kamu bentuknya bulat, sebenarnya ekspektasi sosial bentuknya kotak. Kalau kamu paksakan untuk nge-shape diri kamu jadi kotak, ya bisa bulat tersebut dipotong-potong jadi kotak, tapi potongan tersebut akhirnya dibuang. Jadi di dalam diri kita, istilahnya di hidup kita ada yang kita buang, padahal itu adalah keutuhan kita. Jadi kita nggak utuh lagi untuk bisa masuk ke sebuah sistem sosial atau masuk ke sebuah cetakan yang dibentuk sama sosial kita. Nah, saat kita nemuin diri kita sendiri, you feel whole. Kalau gambar nih, ini bentuknya kayak bulat, you feel whole. Rasa kayak di sini juga bulat. Ngerasa kayak oke, ini keutuhan aku nih. Aku ngerasa utuh saat aku terima segala macam di diri aku yang walaupun tidak sesuai sama ekspektasi sosial.
Saat kita nemuin itu, baru nanti kamu akan ketemu sama pasangan kamu yang benar-benar bisa menerima si keutuhan kamu sendiri gitu. Jadi saat kita ngurangin diri kita sendiri, mau itu kamu kurangin keburukan, kamu kurangin kebaikan, apapun yang kamu kurangin itu untuk ngebentuk biar aku sama yang lain lah gitu, kamu akan ketemu orang-orang yang tidak akan menerima kamu seutuhnya gitu. So aku bakalan lihat lagi dari tarot cardnya lagi. There's Spirit Guide, Angelic Emperor, regarding message from Spirit Guide for the people who watch this video. Di sini ada The Hermit. Self-reflection itu sangat akan membantu kamu untuk sebuah pertemuan. The Two of Cups. Tidak lama lagi kamu akan ketemu sama si orang ini. Cuman saat ketemu, yang tadi aku bilang, ngerasa utuh dulu. Jadi kalau kamu gak ngerasa utuh, istilahnya kamu gak nemuin jati diri kamu gak nerima diri kamu seutuh-utuhnya, kamu tidak akan melihat potensi atau kamu tidak akan membuka pintu kamu untuk dia masuk gitu. Jadi harus mampu untuk nerima dulu seutuhnya, karena kamu akan ketemu sama orang yang nerima dirinya sendiri apa adanya gitu. Nah, dari energi Two of Cups sendiri ini ngomong soal partnership. Yang tadi aku bilang, belajar juga untuk usaha. Di dalam hubungan itu kita bukan terima jadi gitu, bukan terima ya udah enak aja. Ada orang yang lucky, ada orang yang beruntung dapetin itu, tapi juga dia pun harus mampu untuk nunjukin usahanya, kerjasamanya dalam hubungan tuh gimana gitu. Nah, dari energi Two of Cups, kamu berhubungan nanti sama orang yang memang sudah mampu untuk membuat komitmen. Dari The Hermit, you can be dealing with Pisces, Scorpio, Cancer, atau bahkan Virgo. Nah, dari energi The Hermit sendiri, kalau aku lihat di sini, ini kan perjalanan mencari sebuah ketenangan, mencari jiwa, menemukan apa arti kehidupan. Nah, ini kamu temuin dulu. Kalau ditanya sekarang, arti kehidupan kamu apa? Kamu hidup buat apa? Itu harus tahu jawabannya. Kalau enggak, jatuhnya ya itu, kamu akan terus muter-muter di pengalaman yang sama, skenario yang sama, ketemu orang-orang yang itu-itu aja gitu. Nah, di energi The Hermit, dia sini ngomongin soal soul searching. Yang dicari bukan hanya jati diri, tapi jiwa. Jiwa kamu pengennya apa? Kita tuh manusia yang jiwanya sudah melakukan banyak perjalanan di kehidupan sebelumnya. Yang sekarang ini adalah kita jadi manusia biasa nih, si badan, si fisik kita. Cuman jiwa kita itu butuhnya apa, keinginannya apa, di kehidupan sekarang mau cari apa. Itu juga harus kamu temuin. Dan yang namanya The Hermit itu adalah belajar juga untuk keep it to yourself. Saran dari Spirit Guide kamu, jangan terlalu banyak umbar tentang apapun. Belajar juga buat rasain semuanya sendiri, nikmatin semuanya sendiri. Mau itu kebahagiaan, nikmatin dulu sendiri. Kamu ketemu orang, jangan langsung ngumbar, jangan langsung bilang, aku tuh ketemu sama ini lah, gitu. Belajar juga buat keep it, simpen dulu, dirasain dulu, dinikmatin dulu. So, aku bakalan lihat ke sini. This is for your soul from Spirit Guide. Ada Diana. Focus intention, think about what you desire, set your sight high, expect the best possible outcome. Jadi kita nggak apa-apa punya ekspektasi lebih banget atau luar biasa ekspektasinya, tapi ekspektasinya ke semesta. Karena pintar-pintarnya kita bikin planning, sepintar-pintarnya kita buat keinginan, semesta dan Tuhan akan ngasih kita sesuatu yang lebih gitu. Nah, di sini fokus sama niatan kamu untuk ngelakuin itu buat apa yang kamu butuhkan. Pikirin apa yang kamu butuhkan dan kamu inginkan. Fokus ke situ. Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right and an important lesson is unfolding. Jadi ngelakuin segala sesuatu berdasarkan dari rasa yang kamu anggap benar. Hati kamu bilang ini benar loh yang aku lakuin. So, aku bakal lihat lagi dari Lenormand-nya.
The Lion, nanti akan ada perubahan di percintaan datangnya dengan tiba-tiba. Jadi kayak tiba-tiba ada orang yang hadir dalam hidup kamu, tiba-tiba dunia kamu berdua bertemu gitu. Dari the letter is a good sign. Jadi ada tanda-tanda dari semesta yang baik. Terus kalau aku lihat di sini bakalan ada banyak pesan-pesan dari semesta untuk memvalidasi perjalanan kamu ketemu sama dia. Jadi semakin dekat kamu ketemu sama dia, semesta kayak apa ya, bakalan semakin jelas gitu. Kayak aku dari tadi dengernya gong. Ya itu bisa jadi tanda ya, kamu dengar suara gong atau lonceng. Jadi kayak suara semesta bilang yes, this is this person, itu bakalan semakin besar. Nah, bisa dari secara harafiah kamu dengerin lagu, atau denger lonceng, atau denger gong, atau bahkan dari tanda-tanda yang lain gitu. Entah you see butterflies, entah itu kamu kedatangan butterflies ke rumah kamu, entah itu kamu ngelihat angka-angka kembar, terus atau bahkan kamu ngebaca tulisan-tulisan yang maknanya tuh dalam banget. The book, di sini ada pesan dari buku. Jadi coba kalau dari kemarin kayak kamu pengen banget baca buku atau baca sesuatu, coba dibaca. Yang lucu adalah sebelum aku baca ini, aku baru pulang abis beli buku banyak. Jadi kamu bakalan banyak menemukan pelajaran-pelajaran di kehidupan saat kamu baca buku. Di sini ada banyak message dari bacaan-bacaan yang bakalan hadir ke dalam hidup kamu. Bisa dari sosial media kamu ngelihat quotes, dari TikTok kamu ngelihat kan biasanya itu ada quotes di TikTok tuh. Terus atau bahkan kayak kamu jalan kemana ngelihat buku gitu. Terus matanya ngelihat sebuah buku, coba dibeli bukunya, dibaca. Karena biasanya ada pesan dari situ. Tuh ada di eye. Nanti ada yang memperhatikan kamu banget. Ada misteri yang akan terjadi dalam kehidupan. Misterinya adalah gitu, ada sebuah momen yang akan terjadi. You will feel like momen itu kayak momen magical, momen yang kayak mungkin menyihir dirimu. Karena di sini ada semesta yang ambil alih lah momen tersebut, dan kamu akan ngerasa kayak ada kebetulan yang sebenarnya nggak kebetulan terjadi dalam kehidupan kamu. Dan di sini ada satu momen dimana mata kalian itu bertemu satu sama lain, dan itu kayak merasa ada getaran-getaran. Jadi kalau dari energi the eye di sini, ini ketemunya in real lah. Jadi momennya ketemu secara fisik nih, walaupun kamu nggak kenal sesama orang ini. Saat ketemu di situ nanti semesta bakal ngasih tanda beng tanda gitu. Aku bakalan lihat lagi dari oracle card. Aku bakalan dari romance angel. Message for you from spirit guide. Soulmate, this is your soulmate. Jadi ada hubungan jiwa yang sudah bersatu, atau jiwa kalian berdua sudah memiliki sebuah agreement atau persatuan untuk ketemu di kehidupan sekarang. Ada reconciliation. Okay, this is beneran. Jadi ini memvalidasi kalau jiwa kalian sudah pernah bertemu dan memiliki sebuah persetujuan untuk ketemu saat ini, dan melakukan persatuan. Someone from your past is returning to your life. Jadi momennya adalah kamu akan ngerasa banyak deja vu. Kamu juga bakalan ngerasa kayak aku udah mengenal orang ini gitu. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan dia yang kamu udah bisa tebak, udah bisa tahu dan familiar, walaupun dia orang asing. So, kita bakalan lihat lagi. Ada passion, insane chemistry yang tadi aku bilang, tatapan mata, terus chemistry-nya strong banget, like each other, equally having fun. Jadi dari segi fisik kamu menyukai dia, dari dia juga kayak gitu ke kamu.
Photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Jadi di sini kalian bakalan capturing banyak momen bersama, kayak suka foto gitu. Dan kalau aku lihat ada yang suka fotografi di sini. Atau bahkan kalau kamu lihat sosial medianya, kamu bakalan lihat banyak foto-foto yang bukan foto selfie sih, lebih seperti foto-foto alam gitu. Talking, interesting, conversing more, waiting message, arrive, text, call, email, hovering. Jadi nanti ada pesan yang akan hadir dalam hidup kamu yang sudah kamu tunggu-tunggu. Dan dia jadi orang yang suka banget ngobrol sama kamu. Ada self-indulgence, focus on self-work, time to heal, shadows work, self-appreciation. Apresiasi diri sendiri yang tadi aku bilang soal untuk menemukan jati diri, fokus sama diri sendiri saat ini. Jadi saat momennya kamu lagi fokus sama diri sendiri, tring, hadir. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Kamu bisa dilihat sama Leo juga di sini. Ada Page of Crystal, Five of Star. Nanti ada perubahan. Yang perubahannya mungkin kayak roller coaster dulu awal-awal. Terus di sini diminta untuk bisa nerima sebuah perubahan dalam kehidupan. Kamu nanti ada momen kepo-kepo. Cuman di sini defensive itu boleh. Kita menjaga diri kita sendiri boleh. Cuman belajar juga untuk terbuka dan fleksibel. Five of Cups, ini yang masa lalu harus dilepas untuk memulai segala sesuatu yang baru. Nanti dimana saat kamu mampu untuk ikhlas, kayak ngasih semuanya ke semesta, itu semua akan berjalan dengan mulus. Oke, mau yang keluar 2. Oke. Nine of Cups sama ada The Strength. Kamu bisa dealing sama Leo. Nanti ada kenyamanan yang luar biasa. Terus kalau dari aku lihat dari energi The Strength itu adalah menaklukkan satu sama lain, tapi bukan karena menaklukkan kayak musuh ditaklukkan ya, karena memang keikhlasan. Jadi aku mau ditaklukkan oleh dirimu gitu. Jadi konsepnya dari The Strength itu istilahnya kitanya dengan sendirinya mampu untuk terbuka tanpa dipaksakan, dan kamu akan berhadapan sama orang yang seperti itu juga. Dia pun dengan keikhlasan dan tidak rasa terpaksa bakalan benar-benar dekat sama dirimu. Nah, dari The Nine of Cups ini adalah lotus yang lagi blooming. Jadi istilahnya gini, lotus itu nggak akan tumbuh di lingkungan yang indah-indah aja, kayak yang di taman yang indah. Lotus itu tumbuhnya di pond, di di tempat yang banyak lumpurnya. Nah, yang lumpuran itu, yang kelihatan jelek, yang kelihatan bau, yang kelihatannya tuh kayak kotor, akan tumbuh sebuah yang indah. Jadi hidup kita tuh yang sekarang bukan sebuah label untuk kehidupan kita di masa depan, atau bukan dalam bentuk seutuh-utuhnya kehidupan kita yang akan kita raih nantinya. Yang sekarang itu adalah bentuk proses pendewasaan atau proses untuk berkembang. Nah, saat kamu punya intention berkembangnya seperti apa, kamu tahu jati dirimu seperti apa, kamu tahu keunggulan kamu, di situ akan mekar gitu loh. Nah, istilahnya kamu temuin dulu nih sense of self-nya. Apa bakat dirimu, apa yang membuat kamu tuh worthy untuk mendapatkan kebahagiaan, itu dimasukin dulu ke kepala. Mentalnya mesti dibenerin dulu untuk bisa nerima semuanya. Nah, di sini ngomongin soal kedamaian diri, ngerasa puas dengan apa yang kamu punya, ngerasa puas dengan positif dan negatifnya diri sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading dilanjutin nantinya. Personal reading itu digunakan energi kamu sendiri, menggunakan ya nama kamu, energi kamu, jadi pembacaannya khusus untuk diri kamu. So kalau misal kamu suka video ini, boleh rekomendasi